Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Kita berusaha semaksimal mungkin agar nikmat ini bisa kita gunakan untuk menegakkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya nikmat umur, mudah-mudahan kita bisa gunakan detik demi detiknya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena cukup dikatakan kerugian seseorang jikalau diberi nikmat ternyata nikmatnya tidak produktif untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sekaligus minta taufik kepada Allah pada setiap nikmat yang kita peroleh sehingga menjadi sempurnalah nikmat yang Allah titipkan kepada kita, yang insya Allah akan berbuah amal soleh dan pada akhirnya menjadi pengundang rahmat Allah yang memasukkan kita ke surganya Allah di yaumil akhir kelak insya Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan di dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, hidup di atas sunnah-sunnahnya. Demikian juga nanti ketika kita di yaumil akhir bertemu dengannya insya Allah di Telaga Kausar, sehingga menjadi salah satu titik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pertemuan dan menjadi tanda kita adalah penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan untuk kajian kita. Terakhir kita membahas tentang Quran surah Al-Hadid 16 Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitab min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa kasiru minhum fasiqun. Ini adalah keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, firman dari Allah Subhanahu wa taala tentang apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka khusyuk mengingat Allah dan apa yang telah diturunkan dalam bentuk kebenaran yaitu Al-Qur'an. Kemudian mereka melalui masa yang panjang bagi orang-orang yang ahli kitab. Jangan seperti ahli kitab yang mereka melalui masa yang panjang kemudian hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka termasuk orang-orang yang fasik. Ini mudah-mudahan menjadi pengingat buat kita sebagaimana kemerdekaan kita sudah 79 berulang kali setiap tahun. Tentu saja esensi kemerdekaan seharusnya kita dapatkan apa yurung wetune toh merdeka tenanan gitu. Gitu maksudnya. Di sini juga dikatakan alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah wa man nazala minal haqq. Apakah belum waktunya? Apa ya urung tekan to waktune untuk orang-orang beriman untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi lembut hatinya karena membaca Al-Qur'an. Itu waktu maksudnya itu. Jadi kalau kita sudah hidup sekian waktu kok belum sampai kepada tahapan itu, ya ini ayatnya. Alam yakni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Ini kalau kita tanyakan pada diri sendiri kadang-kadang kita malu. Sehingga kalau ingat ayat ini kita langsung punya energi gitu. Ada orang mangkat yang mesti terus mikirlah minimal gitu. Namanya manusia kadang-kadang ada masa di mana malas gitu. Kadang-kadang lagi tanggung pekerjaan gitu. Tapi kalau mengingat ini kan jadi malu. Alam yakni urung waktune toh gitu. Ya bayangin, Allah loh yang berfirman. Apa ya urung waktune toh nggo kowe iki kabeh gitu. Alam yakni lil ladzina amanu, untuk orang yang beriman. Cara ini beriman gitu. Katanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian an takhsha qulubuhum untuk hatinya khusyuk li dzikrillah, mengingat Allah di dalam kondisi kita berdiri, duduk, berbaring. Wa man nazala minal haqq, dan terhadap apa yang diturunkan dari Allah dalam bentuk kebenaran yaitu Al-Qur'an. Maksudnya Al-Qur'an itu seharusnya melembutkan hati kita harusnya. Di tafsirnya dikatakan wa man nazala minal haqq, maksudnya adalah seharusnya orang Islam itu Al-Qur'an melembutkan hatinya. Kalau membaca Al-Qur'an tidak dilembutkan hatinya bagaimana? Meskipun tadi yang dibacakan oleh Ammar itu berat gitu Pak. Itu persoalan riba itu. Itu persoalan yang berat sekali. Dikatakan tidaklah seorang yang memakan riba itu berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang mabuk. Kan gitu itu artinya itu. Mengerikan gitu.
kemudian mereka menjadikan riba disamakan dengan jual beli gitu. Ingatlah, Allah itu akan menghancurkan riba dan melanggengkan sedekah. Ini berat itu, tapi harusnya orang muslim itu mendengar seperti itu ya hatinya tetap lembut aja. Ingat, persoalan belum bisa itu persoalan lain gitu, dosa tersendiri. Tapi kita meyakini bahwa hukum itu benar, itu harus. Makanya saya termasuk agak moderat ya, artinya tidak langsung model potong. Ora gitu. Iya, hukumnya begitu jelas gitu. Kita harus akui itu. Tapi bahwa ketika kita berhadapan dengan suasana di lapangan memang kadang-kadang sangat berbeda. Bayangkan suami istri, suaminya kerja di Departemen Pertanian, senior, sudah sangat mapan. Istrinya juga dosen senior di salah satu universitas di Jogja. Anaknya tiga-tiganya di UGM, akuntansi, yang dua fakultas apa saya lupa. Suatu ketika mereka ini punya kebutuhan berbarengan. Intinya pada saat itu dia punya kebutuhan yang berbarengan sehingga seluruh uangnya pun harus keluar, termasuk tabungannya. Kemudian di saat yang bersamaan dia harus membayar SPP anaknya yang di akuntansi UGM. Harus hari itu, tidak punya pilihan waktu yang lain, nggak bisa ditunda. Maka apa yang dilakukan, karena saking bingungnya dia teleponlah seluruh saudara-saudaranya, dulu lagi sugi-sugi, saudara-saudaranya kaya-kaya, 17 saudaranya, nggak sedikit toh. Dia gini, teleponin satu-satu yang dianggap paling mampu, diurut ke, tidak satu pun nolongin. Ini diantara titik balik dari orang ini sehingga sampai agak antipati dengan saudaranya. Ini bisa terjadi seperti itu. Kemudian apa yang dilakukan? Akhirnya dia pinjam ke bank. Dia bertanya kepada saya, coba menurut Dek Wahid, saya panggil saya Dek karena itu bulik. Pada situasi seperti itu, apakah hukum itu tetap berjalan? Apakah riba tetap haram? Gimana coba lah gitu. Saya katakan secara hukum bulik, haram tetap haram. Persoalan sekarang bulik menempuh jalan itu karena nggak ada jalan lain. Mudah-mudahan Allah maafkan. Jadi tadi katakan di ayatnya kan, apa yang sudah lewat bagimu adalah milikmu. Maksudnya jenengan sudah pernah beli rumah, mobil dengan cara riba, maka apa yang di salaf, apa yang sudah berlalu itu menjadi milikmu. Jadi tidak dihukumi yang di situ. Jadi kalau jenengan hijrah itu bukan berarti sing bentukku sebab riba kemudian didol kabeh, itu enggak. Nah, itu menjadi milikmu kata Allah. Yang penting jangan diulangi. Nah, tetapi jangan diulangi itu juga enggak mudah kan. Pada kasus seperti itu coba, kalau sayanya orang kaya waktu itu mungkin saya langsung ini boleh silakan pakai aja uang saya. Tapi kalau tidak, coba jenengan bagaimana? Jadi kadang-kadang begitu. Makanya kan alam yakni lil ladzina amanu an tahsha qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq. Hukum tetap hukum. Jadi saya kalau ditanya hukum tetap hukum, tetapi persoalan pelaksanaan belum bisa, itu cerita yang lain. Bahwa dia mendapatkan dosa karena itu dan dia punya kesempatan istighfar karenanya, iya. Bukankah jenengan ingat bahwa Rasulullah menyampaikan jikalau suatu kaum semuanya sudah baik, tidak punya dosa di antara mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hancurkan, akan musnahkan kaum itu dan digantikan dengan orang-orang yang berdosa, kemudian orang-orang itu minta ampun kepada Allah dan Allah ampuni. Jadi memang kita itu punya potensi berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah Allah mempunyai Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, supaya kita itu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan salah pengertian gitu, bahwa hadis tadi itu bukan motivasi untuk berbuat buruk, bukan. Bahwa memang tidak mungkin manusia itu orang dosa itu mustahil. Pasti punya. Maka kita beristighfar kepada Allah. Makanya di antara syariat kita adalah sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa ants khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika tika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi nikmatika alai wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Dikatakan wa abu'u bi dzambi adalah dosa yang berulang, sebagaimana saya pernah sampaikan di kitab
dikir bagi dikir petang dulu. Kalimat abu bidzambi, kita mengaku ya Allah, aku ki yo ngerti ya Allah riba ki yo keliru. Ning yo piye meneh, bolak-balik meneh yang rono meneh. Ya Allah ampuni yang itu ya Allah. Ya Allah saya ki yo ngerti tenan nek rokok niku yo salah gitu. Ning yo nek orang rokok kecut ya Gusti Allah. bolak-balik meneh. Gitu. Nah inilah Islam itu sebenarnya sangat luas gitu. Ini bukan motivasi untuk kita berbuat dosa tentu saja, tapi bahwa kadang-kadang manusia terjebak pada situasi yang membuat dia itu harus berdosa kadang-kadang. Pada situasi kayak tadi coba, bagaimana? Sedulurnya orang yang ngulung belas itu, padahal sugi-sugi, terus sarap kepiye nek kaya ngono iki. Terus anak orang sekolah ngono gitu. Kan bisa saja kalau saya keras, ya tetap kalau begitu berarti ditunda SPP-nya, nggak usah sekolah dulu. Subhanallah, ngamuk lagi dia, ya kan? Nah ini memang sekali lagi mudah-mudahan kita dilembutkan oleh Allah gitu, untuk bisa melaksanakan yang paling baik di antaranya. Dan resiko yang diambil yang paling kecil. Seandainya bulik saya itu termasuk orang yang mungkin sudah keimanan satu bal, mungkin dia akan mengatakan saya tunda sekolahnya, mungkin. Ya, tapi tentu saja dia punya pertimbangan secara logika yang bagaimana mungkin saya akan menunda sekarang, wis kare sak nyuk wis meh rampung sekolah. Anaknya ini berprestasi lulus dari UGM langsung menjadi orang yang punya posisi bagus di Angkasa Pura dulu itu. Sekarang di YIA. Dari Balikpapan cuma sebentar langsung pindah ke sini. Jadi sekarang hidup sama orang tuanya, insya Allah bahagia. Insya Allah. Jadi sekali lagi kita sudah bahas itu, kita berharap betul mudah-mudahan kita disituasikan oleh Allah pada situasi yang memudahkan kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah. Baik, kita masuk ke yang berikutnya, yaitu ada subjudul di sini, yang sibuk, yang taubat, yang arif, judulnya gitu. Oke. Nanti masalah riba tadi ya. Itu kalau yang dosa yang lain gimana? Misalkan seperti mencuri, mungkin untuk apa itu copyright, itu gimana? Kalau kita beli bajakan sepatu atau baju, kaos, apa sama hukumnya seperti riba? Beda itu kejahatan tersendiri, maunya keburukan, kemaksiatan tersendiri itu. Dia seperti pencurian berarti kan. Itu sering ditanyakan itu, bagaimana kita menggunakan Windows misalnya. Gimana Mas Nono? Kalau di kantor Mas semuanya resmi ya. Yang di rumah gimana Mas? Enggak. Bajakan apa asli? Bajakan. Ya kalau saya ditanya hukumnya ya tetap wajib mengatakan itu tuh dosa, ya kan. Tapi ya itu sekali lagi. Wong sing sing duwe sugih pol-polan. Ini kan ya ora itu mengatakan wong sugih itu dicuri, itu enggak boleh. Yang punya Windows siapa namanya? Bill Gates sugih banget dicikuk dengan baca siji loro ora ya ora krasa. Ini ya dosa kan tetap ya dosa gitu. Maka sebaiknya sebenarnya jangan bacakan lah. Sekarang kayaknya murah ya Mas Nono nggak mahal kalau Windows resmi 500.000. Ada yang ngejar itu sebenarnya kalau secara aturan resmi, tapi cara penjualannya juga saya kurang tahu, tapi itu ada yang cuma 15, 18. Oh gitu. Lisensi seperti itu. Tapi itu resmi license itu. Teknisnya resmi. Artinya punya jadi kode. Kalau penjelasan singkatnya itu sebenarnya cuma ada retail yang punya banyak, terus gitu. Sisa-sisa okay. Itu udah termasuk include di dalamnya Word, Excel belum ya? Itu tersendiri ya? Itu mahal juga itu? Ya lumayan. Ya berarti kalau seperti itu kayaknya di seluruh Indonesia ini orang pada dosa semua tuh. Kebayang kan untuk Windowsnya sekian, ya kan? Belum lagi untuk yang tiap hari pakai lah, misalnya Excel, Word, ya kan? Itu semua kan harusnya bayar itu, PowerPoint, ya kan? Corel Draw dan lain sebagainya. Gitu. Ya, sebenarnya ya kalau ditanya, Ustadz itu ditanya wajib mengatakan itu dosa, itu wajib. Kalau saya mengatakan nggak dosa, salah nanti saya bertanggung jawab di akhirat berat, gitu. Ya, makanya kalau jenengan bisa yang tidak bacakannya tidak bacakan. Bagaimana saya nggak pakai komputer sekarang. Mungkin itu diselamatkan sama Allah.
Komputer saya nggak pakai komputer sekarang sama sekali. Tapi seandainya nanti aktif lagi komputer, insya Allah mudah-mudahan beli yang tidak beli yang asli lah. Ya. Minimal ya Windowsnya lah minimal. Minimal Windowsnya, karena kalau Windows kan dipakai untuk seluruhnya gitu. Ya itulah, kita coba dengan meminimalisir sesuatu yang tidak perlu di komputer. Jangan tanam atau install sesuatu yang memang bajakan dan tidak perlu. Bayangkan untuk apa ya kan? Kita beli sesuai dengan kebutuhan kita aja gitu. Kalau kita nggak butuh Excel, ngapain beli Excel gitu ya kan? Kalau kita nggak butuh Word, sekarang masih butuh Word nggak sih? Untuk ketik ya, untuk ketik gitu. Nah itu jadi kalau pertanyaannya itu Mas, iya tetap dosa Mas, dan itu bukan berbeda dengan riba. Riba itu kan tambahan atas sesuatu ya kan. Kalau ini pencurian namanya ya, pencurian. Kalau barangnya itu gimana? Maksudnya kita kan sudah masalah, kalau apa itu kan kita kadang tidak tahu masalah seperti hak cipta itu. Dulu kan kita tidak tahu bahwa itu. Insya Allah yang sudah lewat tidak dihukumi. Maksudnya dengan itu pertanyaannya nih? Bukan barangnya. Kalau yang lewat kan sama. Maksudnya barangnya apa seperti itu kan enggak. Kalau kita beli barang dari hasil ritual kan kita dulu tidak tahu kalau nggak ada hukum, tapi setelah tahu kan itu kan jadi hak milik kan. Iya. Kalau seperti itu gimana? Seperti kita beli sepatu bajakan seperti 3 merek Singkong itu kan itu bajakan, ternyata setelah kita tahu bahwa pembajakan itu haram, terus kita itu barangnya itu kita lanjut beli itu gimana, dibuang atau seperti begitu maksud saya belum tahu jawabannya, itu harus baca lagi itu. Terhadap barang yang dimiliki dengan cara bajak ini. Beli tidak tahu bahwa itu bajakan, tidak tahu kok pura-pura tidak tahu. Hukumnya dulu kan kita tidak tahu bahwa itu. Saya belum tahu, nanti coba dibaca lagi coba. Itu Ustadz Ami yang paling pintar dalam bidang itu. Nanti kita baca lagi coba. Saya takut menjawab, takut keliru gitu. Karena kayaknya itu agak rigid gitu. Soalnya masalah pembajakan itu beda pendapat gitu. Ya, itu jangan malah tahu. Maksudnya sekarang itu tahu bahwa hukum pembajakan itu ada 2, tapi kalau hasil dari dulu belinya itu saya belum tahu ya. Oke. Kalau riba, iya, kalau riba itu yang apa yang sudah lewat menjadi miliknya. Jadi kalau kita dulu beli rumah dengan KPR, maka itu menjadi milik kita, bukan berarti kemudian itu dihukumi riba gitu. Itu milik kita. Yang tidak boleh itu dengan mengajukan lagi, itu ya nggak boleh. Aturannya begitu. Jadi kalau mengajukan lagi ya terkategorikan dosa gitu. Ini ya gue mau, kadang-kadang ada orang yang situasinya memang hampir-hampir tidak mungkin gitu. Baik, kita lanjutkan gitu. Yang sibuk, yang taubat, dan yang arif gitu. Ini Masya Allah gitu. Bab yang sangat penting gitu. Ketahuilah gitu, bahwa orang yang sibuk dalam urusan dunia gitu, yaitu orang yang terkena tipu dayanya. Al-Imran 185 masih kelingan nggih. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Bahwa sesungguhnya kesenangan, kenikmatan dunia itu memperdaya, menipu kita. Maka di sini katakan, ketahuilah bahwa orang yang sibuk dalam urusan dunia, yaitu orang-orang yang terkena tipu dayanya, dunia maksudnya di sini, ya kan? Sudah pasti bahwa hatinya lalai dari mengingat kematian. Pasti lalai mengingat kematian. Makanya sering saya sampaikan, kebayang nggak orang sudah tua kok nggak ngaji? Kemarin saya sampaikan juga di Gunung Sempu, sesepuhan banyak. Nggak kebayang pun sepuh kok ragil mengaji. Lah ya lalai lah pasti. Salah satu keluhan yang sampai kepada saya itu adalah orang ibu-ibu mengeluh. Ini padahal mantan peneliti dua-duanya, wong pinter lah, wong pinter. Kemudian suaminya ini di masa tuanya itu justru tergoda oleh janda. Yang jandanya itu adalah juga masih saudara dari istrinya. Gitu. Digodalah dia oleh janda itu dan tergoda. Sampai perilakunya berubah. Di masa tua ini udah hampir 60 tahun loh. Atau sudah 60 tahun malahan. Perilakunya berubah sehingga dia dalam tanda kutip agak kurang baik sama istrinya.
Jadi saya ceritakan dulu bahwa sampai terakhir itu ngancem bawa bensin itu. Nek kowe rewel wae, iki no bensin. Iki no bensin gopo ya ora ngerti. Ya kok ngancem to maksudnya gitu. Kemudian melempar pisau gitu. Dibayangkan, orang sudah di umur itu masih digoda dengan seperti itu. Ya gimana nggak mau duduk di majelis? Jadi bayangkan betapa orang ditipu oleh dunia. Bukan orang kekurangan loh, orang yang sugih bisa dikatakan tokonya gede men. Tapi dia ditipu oleh kenikmatan dunianya. Wis kurang apa coba, nggak goro-goro coba. Sementara orang masih bersusah payah dengan ekonominya, makanya bersyukur jenengan masih disibukkan dengan ekonomi ini, kesibukan yang berpahala, ya kan? Jenengan kurang ini kurang itu, berusaha ini berusaha itu, insya Allah kesibukan yang berpahala dalam rangka menjalani bagian dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Nek wis koyo ngono kabeh terpenuhi, sudah nggak kurang apa-apa, kok nggak goro-goro? Nah itu yang bahaya itu, dan itu banyak terjadi. Kalau nggak duduk di majelis, ya begitu nasibnya. Jangan perhatikan aja nih orang-orang tua seumuran Pak Supri aja lah, masih banyak yang pecicilan, yakin. Masih banyak yang ngalor ngidul karu-karuan. Kegiatannya itu nggak produktif. Kegiatannya dunia semua. Sebenarnya. Ya untung-untung nih orang nggak sampai kegoda kayak tadi, mesti mending itu. Tapi kalau sampai kegoda kemudian itu terjerumus semakin jauh apa yang nggak hancur lebur itu. Maka dikatakan di sini mereka orang-orang yang sibuk dengan dunianya adalah orang-orang yang tertipu. Sudah pasti bahwa hatinya lalai dari mengingat kematian. Pasti nggak bakal ingat mati itu orang kayak gitu. Sehingga dia tidak mengingatnya. Jikapun ingat mati, andai pun dia mendengar innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sampun timbalan sowan, bla 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 gitu. Maka ia merasa benci dengan kabar itu. Dia berusaha lari dari kematian itu. Tipe manusia itu ada yang sibuk dengan dunianya seperti ini, dan ini kebanyakan manusia. Tuh, kebanyakan manusia begitu. Ada yang taubat, ada yang arif, tapi sedikit. Buktinya yang ngaji kayak gini juga sedikit kan, dibandingkan orang yang sekarang siap-siap jalan-jalan. Iya nggak sih? Iyalah. Subhanallah. Ya, maka bersyukur kalau kita didudukan oleh Allah di majelis-majelis seperti ini. Maka saya salut banget sebenarnya dengan orang-orang tua yang dia punya kedudukan tinggi tapi mau duduk di majelis itu, sungguh itu adalah keberkahan yang berlipat-lipat. Karena memang dia berkebutuhan untuk itu. Dia berkebutuhan untuk duduk di majelis. Ada yang taubat dan mulai beramal, dan ada yang arif yang waspada. Jadi di sini disifati gini, ada orang yang sibuk dengan dunianya, yang dia tertipu dengan tipu dayanya, tipu daya dunia maksudnya, sehingga dia lalai dengan kematian. Yang kedua ada orang yang mulai bertobat, dia mulai sadar itu, dia mulai bertobat, dan dengan tobatnya itu dia mulai beramal soleh. Kemudian ada yang arif terhadap dunianya, maksudnya bagaimana dia bijaksana menghadapi dunia, sehingga dia selalu waspada. Ini saya terangkan maksudnya. Adapun orang yang sibuk dengan dunia, maka ia telah menetapkan di dalam dirinya untuk tidak banyak mengingat kematian. Memang nggak mau ingat mati. Perilakunya dia setiap hari itu membuat attitude di dalam dirinya untuk tidak mau mengingat kematian, dan akan dibuat seperti itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia akan disibukkan dengan dunia sampai mati. Pokoknya ono wae yang membuat dia sibuk. Sekarang saya sampaikan kepada panjenengan, ini kisah pribadi saya ini. Dulu ketika saya sibuk dengan properti itu, suasananya sengaja tidak sengaja memang dibentuk untuk sibuk oleh Allah. Jadi memang kita nggak punya kesempatan untuk rileks, nggak ada. Makanya mencari rileks itu kadang-kadang saya ceritakan ke jangan malam-malam ke rumah makan, duduk-duduk. Itu kan mencari rileks. Nah setelah hijrah, secara ekonomi memang nggak sebaik dulu. Tapi kami itu di rumah tuh betah banget, padahal rumah kontrakan nih. Kita itu sampai saya katakan ke istri saya itu, kita tuh terakhir kapan yo jajan bareng-bareng mangan itu udah lama sekali enggak. Makanya kemarin sewaktu diajak sama Pak Alim sama Pak Gunawan, temannya Pak Tovan, saya kemarin waktu hari
tertentu beliau ajak saya ke salah satu tempat, ke kafe ini, tempat makan ngopi-ngopi itu di sekitar sini. Itu rasanya aneh gitu, waktu itu saya udah lama banget nggak begini gitu. Padahal dulu kan kegiatan hari-harian gitu. Dan saya merasa bahagia dengan itu, diberi bahagia oleh Allah dengan di rumah. Maka kalau jenengan termasuk orang yang diberi kebahagiaan di rumah itu masya Allah, masya Allah. Saya kalau nggak ceramah, alhamdulillah di rumah. Entah ngurusi depan rumah, nyapu-nyapu lah, entah ya apa kegiatan di rumah. Dan ada istri di rumah kan, ada anak-anak. Sangat banyak waktunya dihabiskan di rumah. Dan keluar untuk sekedar jalan itu sudah tidak nyaman lagi kayak dulu. Rasanya itu aneh gitu, rasanya itu aneh sekali gitu. Karena apa, di rumah itu banyak sekali kebahagiaan yang bisa kita dapat sebenarnya, dengan membaca, dengan ngobrol sama istri, itu banyak banget sebenarnya yang bisa didapat. Nah, kita tidak disibukkan oleh dunia. Maksudnya begini, kadang-kadang ada orang sudah seperti itu, sudah nyaman seperti itu, bikinlah dia kegiatan. Bulan ini mau ke sini, 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 mau ke sini. Sehingga kesibukannya itu akhirnya menghilangkan kesempatan dia untuk asik beribadah. Saya nggak tahu Mas Mawan itu dalam satu minggu keluar berapa kali Mas Mawan? tergantung pesanan. Jadi nggak pasti ya. Maka kalau pas di rumah seharusnya menjadi sesuatu yang berkualitas banget tuh sama istri. Saya termasuk yang komunikasinya dengan istri itu banyak banget ya. Kita ngobrol itu hampir setiap waktu lah. Pokoknya asal di rumah ya kita mesti berinteraksi ngobrol. Dan itu luar biasa itu, mahal sekali nilainya. Mahal sekali nilainya dibandingkan dengan dulu yang kita harus mencari ketenangan, harus keluar-keluar. Nah, tetapi ada orang-orang yang memang dia disibukkan oleh Allah seperti itu karena dia mintanya kayak gitu, attitude-nya kayak gitu. Ya, dia nggak mau merubah dirinya gitu. Dan akan tetap sibuk sampai akhir hayatnya. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang bertobat, yaitu orang-orang yang mulai banyak mengingat Allah. Mulai banyak mengingat Allah, banyak mengingat kematian, dan kemudian dia beramal. Ini orang-orang yang bertobat. Dan orang jenis ini sebenarnya ini adalah masih orang yang membenci kematian. Sesungguhnya pada asalnya barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah benci bertemu dengannya. Artinya barang siapa yang benci dengan kematian, maka dia benci bertemu dengan Allah. Tetapi untuk yang bertobat ini tidak masuk dalam hadis ini. Maksudnya bagaimana? Bencinya dia dengan kematian dikarenakan dia itu takut bertemu dengan Allah dalam kondisi belum baik. Paham maksud saya? Ini orang masuk dalam kategori orang bertobat ini. Jadi dia benci dengan kematian. Saya kayaknya masih masuk bagian ini deh kayaknya. Enggak tahu jangan. Saya masih merasa kalau saya mati sekarang, saya benci mati sekarang. Kenapa? Saya belum siap. Jangan begitu enggak? Iya. Ini diumpamakan oleh para ulama seperti seseorang yang hendak melamar seorang calon istrinya, kemudian ditunggu-tunggu oleh calon istrinya. Kapan tuh ngelamar orang lamar? Kenapa nggak ngelamar? Karena dia takut bertemu dengan calon istrinya dalam kondisi belum siap. Penghasilannya urung cukup, orang itu kayak nganyani sing api. Jadi tujuannya baik. Jadi dia takut atau benci dengan kematian karena dia sedang mempersiapkan agar pertemuannya itu menjadi pertemuan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat gini, ada hadis barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maksudnya benci dengan kematian. Ini Aisyah radhiyallahu anha ketika meriwayatkan tentang ini. Maka dia sesungguhnya benci bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Artinya nek wong ora gelem mati iki berarti yo kok ora seneng karo Gusti Allah, wong ora gelem mati kok. Pengen mati, pengen ketemu Gusti Allah kan kudu mati dhisik, itu maksudnya, paham nggih? Tetapi kebencian bagi orang yang bertobat maksudnya adalah karena dia masih menumpuk kebaikan supaya kalau ketemu itu dalam kondisi baik. Sehingga kebencian dia terhadap kematian bukan masuk dalam hadis ini, maksudnya nggih. Paham nggih? Jadi maksud saya biar nggak salah pengertian. Nanti jangan-jangan jangan ketemu di luar, orang seneng mati berarti ini. Hadisnya kan begitu hadisnya. Ya kan? Maksudnya begitu maksudnya. Jangan sampai salah pengertian. Makanya sendiri dikatakan karena ia takut bertemu dengan Allah lantaran keterbatasan bekal. Dia merasa bekalnya belum cukup, kayak kita semua di rata-rata kayaknya. Orang yang mulai ngaji itu begitu. Kayaknya belum ada yang pede masuk ke yang ketiga. Yang ketiga itu udah arif. Arifnya itu waspada. Nanti kita tahu.
Dia tuh rindu banget ketemu dengan Allah, rindu mati. Gitu. Jadi udah rindu belum? Kayaknya. Belum kayaknya. Kayaknya tahapnya masih tahap yang ini deh, kayak saya juga gitu. Saya juga begitu, merasa bekalnya belum cukup. Kadang-kadang ketika saya sakit, banget tuh bilang sama istri, "Duh, ojo saiki yo." Walaupun saya membangun prasangka baik, tapi masuk saiki gitu. Ojo saiki, kayak gitu tuh. Saya kalau pas sakit banget itu kayak gitu. Tapi ya saya juga berwasiat, nih kalau saya meninggal ya ini wasiat takwa, wasiat kewajiban, kewajiban hutang, ya, harus wasiatkan itu. Saya masih punya kewajiban dengan ini, kamu juga tahu kan gitu. Nanti kalau saya mati, bilang ya sama dia, suruh dimaafin kalau belum selesai. Jawaban itu saya mudah-mudahan selesai. Mudah-mudahan selesai. Saya masih punya kewajiban yang cukup besar gitu. Meskipun secara lisan sudah diikhlaskan, tapi saya masih merasa itu sebagai hutang gitu. Ratusan juta jumlahnya gitu. Itu mesti saya wasiatkan kalau saya sudah sedih gitu. Jangan sekarang ini aku dipanggil gitu. Kalau iya, tolong ya. Karena para sahabat itu tidaklah dia berlewat satu hari kecuali dia pasti berwasiat kepada keluarganya. Jadi dengan punya kebiasaan wasiat setiap hari. Wasiat saya hari ini kalau saya mati. Gitu. Mas Wan gitu kalau mau kerja Mas Wan. Cengas motor. Bu, ini ono apa-apa ora aku ya Bu. Nah itu wasiat ini kan. Wasiat takwa, anak-anak tetap bertakwa. Oke. Kemudian nggak jangan punya utang saya di sini loh. Mbahmu wonten tanggunganku. Mari si utang. Tapi itu kita sampaikan. Bojone bilang, ojo mati dhisik to. Nguyuru rampung. Kalau orang ini lucu lagi, tahlilan iki yo larang. Kowe ora ninggale duit gitu. Engko sing nggo nahlili apa gitu. Ya, jadi insya Allah mudah-mudahan kita minimal di bagian inilah, di bagian jenis orang yang kedua, jangan orang yang pertama. Orang yang pertama orang yang lalai. Yang pertama orang yang sibuk dengan dunianya. Yang kedua adalah orang yang bertobat. Artinya orang yang mulai beramal, menumpuk amal soleh. Jadi maksud tobat adalah jenengan bertobat kemudian jenengan mulai menumpuk bekal. Karena jenengan benci bertemu kematian, merasa bekalnya belum cukup, itu maksudnya. Dan masih minimnya jumlah amal, jadi begitu. Dia ini seperti orang yang menunda bertemu dengan kekasihnya karena masih sibuk mempersiapkan pertemuan tersebut dalam kondisi yang lebih baik dan tidak mengecewakan. Kan itu yang kita rasakan, iya kan? Saya tuh takut ketemu Allah Subhanahu Wa Taala karena saya khawatir mengecewakan Allah karena perbuatan saya yang masih sangat minim bekal dan kurangnya amal. Sehingga tidak termasuk benci bertemu dengannya yang dimaksud di dalam hadis tadi. Ini keterangannya gitu maksudnya. Indikasinya orang masuk ke dalam golongan kedua ini adalah dia terus mempersiapkan diri untuk keperluan tersebut. Ayo toyo, jenengan lagi mau ketemu kasih ditunda-tunda, jangan pengen banget ketemu toh. Sebenarnya jenengan ingin segera melamar dia. Indikasinya kalau jenengan jujur betul memang ingin bertemu dia, ya jenengan kan mempersiapkan bekalnya toh. Orang nunggu takoni Mas arep ngamar aku kapan? Ya aku lagi nunggu bekal. Ini meneng gue nunggu mah gue, ora tahu berusaha. Ayo jadi masalah kan. Makanya indikasi dari orang yang bertobat adalah dia mulai memupuk jumlah amal, sehingga bekalnya bertambah, amal solehnya bertambah. Tiada kesibukan selainnya. Tuh, bayangin, ya nggak sih? Dulu ketika jenengan mau nikah kayak gitu nggak? Jenengan udah dimodali orang tua, Mas Jono, nyoh, mangkat, penaman gitu. Kalau yang bekerja sendiri, numpuk sedikit demi sedikit, itu kerasa banget tuh. Bahwa kesibukannya ya ke situ. Iya kan? Kalau jangan mau nikah coba, kesibukan kita kan, bicara nikah kapan? Apalagi mohon maaf, kita di masa-masa kita dulu, di masa-masa saya, nggak tahu sekarang. Kayaknya sekarang udah mulai berbeda. Di masa-masa dulu kita mau nikah tuh laki-laki kan harus persiapannya banyak banget, iya kan? Harus dalam tanda kutip nebus, ya nggak sih? Walaupun kalimatnya bukan nebus. Ini yuk datang dengan minimal bawa uang sejumlah sekian kan? Iya nggak sih kayak gitu nggak? Di tempat saya gitu, di tempat saya. Yuk nek nikah zaman waktu itu nih, nikah kok orang nggawa duit 30 acan ke calon mertuanya itu kok orang pantes. Di tempat saya masih kayak gitu. Bahkan mungkin sampai hari ini. Itu istimewa.
Beruntung mertuanya baik hati itu. Jadi kalau di sana istilahnya untuk membantu acaranya, karena di tempat saya itu acara mesti di tempat wanita, nggak ada acara di tempat laki-laki, itu nggak ada. Pasti acara itu di tempat wanita, sehingga pihak laki-laki adalah memberikan bekal, sebagian bekal untuk keluarga wanita, entah itu 15, 20. Yang berarti kalau dia dalam tanda kutip diwajibkan oleh apa namanya itu, oleh lingkungan, sebenarnya nggak wajib juga kan, seperti itu, sehingga dia konsentrasinya, kalau dia memang dia cinta betul dengan kekasihnya, kan dia berusaha. Jadi indikasi orang bertobat kepada Allah terlihat bahwa dia itu ya beramal soleh gitu loh, maksudnya paham ya? Nah, ini ciri orang yang kedua ini, ciri orang yang kedua begitu. Jadi nggak cukup kita hanya bercita-cita ingin bertemu dengan Allah tapi kemudian nggak ada persiapannya, maka dikatakan secerdas orang adalah yang mengingat mati, dan wa ahsanuhum lima ba'dahu, yang paling baik persiapannya untuk waktu itu, gitu. Ini orang yang bertobat. Karena jika tidak, maka ia sama saja dengan orang yang sibuk dengan dunianya. Jikalau dia merasa sebagai orang yang mau melamar kekasihnya, tetapi ternyata dia nggak melakukan apa-apa terhadap calon kekasih, ya sama saja dengan orang yang pertama, orang yang sibuk dengan dunianya, gitu. Sedangkan yang arif ini yang jelas orang yang ketiga, ia mengingat terus kematian. Jadi kalau jenengan bisa mengingat terus kematian, jenengan terkait dengan orang yang arif. Karena itulah kata dia, kata orang ini, karena itulah jadwal pertemuan dengan sang kekasih. Harusnya kan begitu ya enggak? Ini kita perbandingkan dengan kisah kita dengan kekasih kita saja. Kan waktu yang bertemu itu atau jadwal bertemu kan jadwal yang sangat indah yang seharusnya kita sangat inginkan. Ya enggak? Sehingga dia ingat terus itu. Saya nggak tahu jenengan pernah nggak merasakan waktu di mana ketika jenengan sudah menentukan, sudah ta'aruf, jadi kan rasanya itu connect terus, ya nggak sih? Saya dulu kebetulan pacarannya udah nikah, jadi ya beruntung gitu, connect terus, ya ketemu terus. Gitu. Rasanya berpisah sebentar aja rasanya aneh, gitu. Mas Wawan merasakan nggak Mas Wawan? Kayaknya Mas Wawan belum lama kan, kayaknya masih inget-inget deh kayaknya. Gitu kan. Lah Pak Tovan udah lama Pak Tovan. Rasa-rasa ini 100 kali. Pak Fri juga sudah lama, bahkan sudah lupa. Tapi sampai hari ini pun beliau doa-doanya terus mengalir kan untuk beliau, masya Allah. Ya begitulah seharusnya seorang kekasih. Orang yang seperti ini ingin sekali terlepas dari negeri orang-orang yang berbuat maksiat. Sehingga keinginan orang ini adalah kalau terkait dengan kehidupan, berarti dia sudah nggak tertarik dengan dunia. Maksudnya tidak tertarik itu bukan berarti tidak produktif, maksudnya apa yang dia lakukan itu selalu saja orientasinya itu akhirat, sehingga hartanya dia produktif untuk dirinya, untuk akhiratnya, tenaganya dia produktif. Di zaman sekarang kadang-kadang memang kita dilematis kayak kemarin waktu perayaan tirakatan berdoa sih pertama nih, ini baru dangdutan pol-polan. Nah kalau kita orang yang sudah agak tobat ya berdoa ya mulih lah. Jangan ikut-ikutan orang karu-karuan, ada yang jadi banci, ada yang jadi karu-karuan. Jadi nah ini orang-orang yang seperti itu, pengen lumur dari seperti itu maksudnya, ya kan? Keruwetan dunia seperti itu. Makanya Rasulullah doanya adalah rohatan li fi kulli sar. Ya Allah, seandainya maut menjemputku, ya Allah jadikan kematianku adalah istirahat dari segala macam keruwetan dunia. Ini doanya Rasulullah tiap hari. Ya. Minta agar kalaulah pun mati adalah istirahat. Seperti itu seharusnya, dan Rasulullah pasti seperti itu kan. Rasulullah begitu selesai tugasnya, idza ja'an nasrullahi wal fath, artinya sudah datang pertolongan dari Allah, berarti dia Rasulullah SAW hendak meninggal, maka sebenarnya terlepas dari keruwetan dunia, tinggal menikmati buah dari pekerjaannya selama di dunia. Nah orang yang arif itu begitu, sehingga ini orang yang sangat siap dengan kematiannya, sehingga dia menunggu betul jadwal bertemu dengan kekasihnya. Dia sangat ingin berpindah dari negeri orang-orang yang bermaksiat kepada Allah
seperti hari ini dan pindah ke sisi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Seperti perkataan sebagian mereka, kekasih kan datang saat kematian menjemput. Gitu. Kekasih kan datang saat kematian menjemput. Coba kita kalimat ini coba. Alangkah bahagianya kalau kita termasuk orang yang bisa merasakan ini, bisa mengucapkan ini jujur dari hati yang paling dalam. Ya Allah, kekasih akan datang seiring dengan kematian kita. Kekasih menjemput kita seiring dengan kematian kita. Artinya ini orang sudah ridho banget, ridho banget. Dan memang harusnya seperti ini, harusnya target akhir kita di dalam kematian kita seperti ini seharusnya. Itu yang namanya di antara ciri husnul khotimah, ridho terhadap keputusan Allah waktu itu. Kita dicabut, alhamdulillah, kita betul-betul menghadap kepada Allah. Maka perjuangan kita, jihad kita di dunia ini memang harus kita lakukan secara sempurna. Terhadap harta kita, bagaimana memperlakukan, terhadap tenaga kita, terhadap mata kita, itu harus efektif itu agar kita pantas melakukan itu, menemukan kalimat itu. Pak Bambang itu, Pak Taufan yang kemarin ikut, yang orang mu'alaf yang saya ceritakan kemarin, sempat saya ajak ngaji karena kebetulan rumahnya enggak di belakang rumah, saya ajak dengan Pak Taufan satu mobil. Pulang itu Pak Taufan, Ustadz, sekali waktu saya boleh atau mau kalau jadikan testimoni terkait dengan ceramah saya waktu itu tentang masalah jihad, Pak. Jadi kan tahu bahwa orang menuju ke neraka 6 juga jihad kan? Ya orang berzina juga bayar, ya kan? Sebaliknya orang ke surga seharusnya lebih pantas untuk berjihad. Dia mengatakan, kalau sampai orang sudah jadi muslim lama nggak mau ngaji, sungguh dia keliru. Benar yang dikatakan Ustadz tadi itu, bahwa itu adalah jihad. Saya itu dulu pengen bisa baca Quran aja harus ngundang guru mu'alaf dia. Bayangin. Saya untuk tahu Islam itu sampai mengais-ngais istilahnya itu. Makanya dia begitu pulang ke Jogja, sebenarnya dia agak bingung. Ternyata di Jogja kok nggak ada banyak pengajian. Oh, dia baru tahu. Belum tahu. Di Bekasi dia ngaji itu seminggu bisa 2-3 kali, Pak. Gitu. 4 kali bahkan. Makanya ketika kemarin diajak senang banget, Pak. Sebenarnya beliau pengen ikut semua kajiannya. Artinya apa? Jadi orang-orang itu memang sangat serius mempersiapkan dirinya. Itu yang saya katakan mu'alaf. Ketinggalan satu sholat suruk saja dia sudah sedih banget. Ketinggalan satu sholat suruk loh, bukan sholat wajib loh ya. Ketinggalan satu sholat suruk itu sedihnya pol-polan. Wong pindahan. Kita yang sudah lama muslim, suruk paling-paling nek ngaji tok. Ini orang ngaji yang orang mikir suruk kadang-kadang. Nah ini juga menjadi pertanyaan buat kita. Pantaskah kita mengatakan kekasih kan datang saat kematian menjemput? Seharusnya kan begitu yang kita ingin. Nah ini nih coba jenengan garis terbalik, kekasih kan datang saat kematian menjemput. Kalau jenengan garis terbalik ini, jenengan akan punya energi yang sangat kuat untuk beribadah kepada Allah. Karena jenengan punya cita-cita yang jelas, cita-cita yang sangat mulia. Ya Allah, saya itu pengen banget ketemu Gusti Allah waktu itu, waktu yang saya tunggu-tunggu itu. Pada saat itu saya sangat berbahagia. Apa konsekuensinya? Taat kepada Allah hari ini, iya kan? Nah itu bukankah itu energi yang sangat besar itu? Itu kalau saya belajar kimia, belajar fisika, seandainya itu dibentukkan dalam bentuk volume, ya kan? Volume energi itu besar sekali itu energinya itu, bisa mendorong kita sangat jauh itu maksudnya itu. Andai kita punya cita-cita jelas kayak gini loh. Coba mulai hari ini cita-cita. Ya Allah, mudah-mudahan saya termasuk orang yang bisa mengatakan kekasih kan datang saat kematian menjemput. Jadi kematian itu betul-betul kita sambut betul. Bagaimana cara menyambutnya? Berbuat baik sejak hari ini kan. Jadi nek mati ki ya wis siap, orang hutang-hutang kita selesaikan, berusaha. Kemudian berbuat baik setiap hari sehingga jumlah amalnya tuh banyak sehingga kita menjadi orang yang betul-betul bertemu dengan kekasih itu, masya Allah, masya Allah. Ini orang yang arif. Ini adalah orang yang ketiga. Mudah-mudahan kita secara bertahap masuk ke dalam fase itu. Walaupun saya pribadi jujur aja masih yang kedua saya. Saya masih takut karena merasa bekalnya belum cukup. Ya terutama hutang itu Pak Taufan. Yang hutang belum selesai itu saya takut betul itu. Jadi yang udah nggak punya hutang sepertinya kayaknya siap-siap ya. Pak Supri kayaknya udah siap Pak Supri. Pak Pri juga ya, udah nggak punya kewajiban terkait dengan seperti itu. Insya Allah udah. Masih, karena masih berarti kayaknya masih berharap hidup juga. Gitu.
Nah, kita berdoa kepada Allah, sama-sama saling mendoakan yang hadir hari ini, mendoakan supaya kita dipantaskan oleh Allah untuk punya kalimat itu tertanam di dalam jiwa kita, insya Allah. Jadi orang yang bertobat kebenciannya dimaklumi terhadap kematian. Begitu juga orang yang arif dimaklumi kecintaannya dan harapannya kepada kematian. Orang yang bertobat tadi kan masih takut mati, bencilah dengan mati. Tapi bencinya itu bukan masuk hadis yang tadi. Bukan masuk hadis bahwa orang yang tidak mau bertemu dengan Allah itu ya dia berarti membenci. Tapi karena dia betul-betul ingin persiapannya. Sebaliknya orang yang sudah mengharapkan kematian, tapi harapan kematiannya juga tidak dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala, disebabkan karena memang dia betul-betul ingin bertemu dengan Allah dalam kondisi yang sudah baik dan dia sudah siap menghadapi itu. Nah, kemudian yang terbaik di antara mereka adalah yang ridho terhadap keputusan Allah. Sebenarnya yang netral, benci enggak, mengharap enggak, tapi dia ridho. Ya Allah, saya ridho dengan keputusanmu. Itu. Jadi kita ridho betul. Kan kita tidak tahu kita akan mati dalam kondisi punya hutang atau tidak. Iya enggak? Kita akan mati dalam kondisi masih punya kewajiban atau kita pernah berbuat salah kepada orang lain atau tidak. Maka kita ridho dengan keputusan Allah, dengan takdir Allah itu kita ridho betul. Nah, ini yang dikatakan kita antuk minabil qadari khairihi wa syarri dalam rukun iman kita. Antuk minabil qadari khairihi wa syarri. An antuk minabillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Terus wal yaumil akhir. Yang terakhir antuk minabil qadari khairihi wa syarri. Kita yakin betul terhadap takdir dari Allah, baik takdir yang khair, yang baik maupun yang buruk. Menurut kita, baik dan buruk menurut kita. Menurut kita kan kalau miskin buruk menurut kita, ya kan? Menurut kita kalau sakit kan buruk menurut kita. Maka kita harus yakin betul. Antuk minabil qadari khairihi wa syarri. Yang pasti mengingat kematian dapat mendatangkan pahala dan fadilah. Sungguh orang-orang yang tenggelam dalam kenikmatan dunia sangat butuh kepada mengingat kematian. Jadi mengingat kematian itu kebutuhan buat orang-orang yang tenggelam dengan urusan dunianya. Itu kebutuhan. Makanya kalau orangnya nggak sadar tentang kebutuhannya, kita yang memberitahu. Jadi kalau ada orang teman dekat kita masih wedan orang dunia, memang dia sebenarnya paling butuh mengingat kematian. Maka kita berusaha mengingatkan, walaupun tentu saja orang tentu ketompo. Tapi sebenarnya dia yang paling butuh. Niat kita karena Allah, dengan memberitahu kepada dia. Kalau dia sadar, nanti dia akan sangat berbahagia insya Allah. Agar apa? Agar dia tidak tambah larut dan tenggelam di dalam urusan dunianya. Karena dengan menyisihkan waktu untuk mengingatnya, maka ia diharapkan dapat mengurangi syahwatnya terhadap dunia yang telah berlebih-lebihan. Jadi di antara cara mengendalikan syahwat adalah memutus apa yang bisa memutus kelezatan terhadap syahwat, yaitu kematian. Jadi bagaimana Pak Tovan kemarin cerita, katanya mbah-mbah masih ngajak 3 orang perempuan, kan gimana itu coba, nggak putus syahwatnya seiring dengan tuanya dia. Kenapa? Nggak ingat mati, pikirnya masih panjang. Padahal sudah banyak fakta orang meninggal di atas perempuan yang dizinai, kan banyak hari ini. Ya kan, lagi begituan anggota DPR mati serangan jantung. Pernah dengar seperti itu? Nah, itu kan di video juga masih ada. Ya kan, anggota DPR sudah tua, booking perempuan di kamar, mati serangan jantung di atas perempuan yang sedang dizinai. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini tentang yang sibuk, yang tobat dan yang arif. Kita mudah-mudahan bisa memahami ini, meskipun tingkatan tertinggi dibanding 2 jenis ini adalah siapa yang menyerahkan urusannya sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu semua tingkatan tertinggi tetap adalah orang-orang yang benar-benar menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, judul berikutnya adalah anjuran ziarah kubur bagi laki-laki. Jadi ini anjuran ziarah kubur bagi laki-laki. Karena apa? Karena kebanyakan manusia disibukkan oleh dunia dan harta yang akan sirna. Memang begitu keadaannya. Kebanyakan manusia itu disibukkan dengan dunia dan harta yang
akan sirna. Kita nggak sadar gitu, bahwa ad-dunya sendiri dari kata adunu. Adunu itu dekat sebentar, rendah. Secara asal aja udah kayak gitu, fana. Bayangin, jenenge wis mensiratkan. Kadang-kadang kita nggak ngerti, ya kita sekarang jadi ngerti kan. Ad-dunya, adunu itu dekat, rendahan. Gitu. Supaya apa sebenarnya? Supaya Allah mengingatkan kepada kita sebenarnya bahwa kita itu di dunia itu ya fana sebentar saja. Gitu. Tetapi kebanyakan manusia tersibukkan dengan itu. Kebanyakan manusia tersibukkan dengan itu, sadar tidak sadar. Kalau apalagi orang jangan nggak ngaji wis, pokoknya wis orang urusan. Yakin jangan akan sangat sibuk dengan dunianya. Walaupun sudah berlimpah ruah, jangan tetap akan sibuk dengan dunianya. Maka sangat dianjurkan bagi laki-laki untuk ziarah kubur sebagai sarana mengingat mereka kepada akhirat, pengingat mereka kepada akhirat. Jadi dikatakan dari Buraidah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kemudian dikatakan fazuruha, dulu saya melarang kalian untuk ziarah kubur, tapi sekarang ziarahlah. Jadi ketentuan akhir tentang ziarah bagi laki-laki itu sangat disarankan, sangat disarankan. Jadi ziarah itu bukan namun ketika menjelang Ramadan toh, jadi ziarah ya itu juga baik, silakan saja gitu. Orang sini menyebutnya sebagai apa? Sadranan. Sadranan intinya apa tanya? Intinya ziarah kubur bukan? Intinya pokoknya ziarah kubur itu sunnah. Jangan sampai salah pengertian dikiranya orang-orang tertentu katanya enggak menyarankan ziarah kubur. Ziarah kubur itu sunnah dari Rasulullah SAW. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan, barang siapa ingin menziarahi kubur maka ziarahilah, karena ia mengingatkan kita kepada akhirat. Ini khususnya laki-laki. Lalu perempuan ada aturan khusus tentang ziarah kubur. Kemudian dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW keluar dari rumahnya di malam hari menuju ke kuburan Baqi. Ini ada kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha memata-matai Rasulullah. Tangi orang yang dikira ke tempat istri yang lain gitu. Padahal jatahnya beliau malam itu. Kemudian dia mengikuti Rasulullah di belakang, mengikuti Rasul di belakangnya gitu. Lalu berkata, semoga kedamaian atas diri kalian wahai penghuni negeri kaum mukmin, dan kalian mendapatkan apa yang dijanjikan. Besok kalian dikumpulkan, dan sesungguhnya kami dengan kehendak Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah penghuni Baqi al-Gharqad. Nah ini semisal dengan fikih ketika kita hendak berziarah kubur. Maka di sini dilengkapi hadisnya. Di hadis yang lain dikatakan, Buraidah mengatakan radhiyallahu anhu, Nabi SAW mengajarkan kepada kami apabila pergi ke kuburan untuk mengucapkan, sudah hafal belum doanya? Assalamu ala ahlid diyar, atau assalamu salam keselamatan ala atas ahli diyar, yaitu penduduk kubur. Kemudian dikatakan minal mu'minin wal muslimin, dari kalangan kaum mukminin dan muslimin. Wa inna, dan sesungguhnya insyaallahu lalahikun, dan insyaallah atas izin Allah, atas kehendak dari Allah, maka kami akan menyusul kalian. Kemudian as'alullaha lana walakumul afiyah, saya memohon kepada Allah memberi kita dan kalian kesejahteraan. Ini doa untuk penduduk kubur. Nah ini dihafal, sehingga kalau jenengan ke kuburan ya begitu yang dilakukan. Jadi jenengan sebelum masuk ke kuburan, jenengan masuk dalam kondisi memberikan salam ini, assalamu alaikum ya ahlad diyar, atau assalamu ala ahlad diyar, dan seterusnya, minal mu'minin wal muslimin, dan seterusnya. Kemudian kita doakan, baru kemudian jenengan doakan yang lain dengan bahasanya, dengan silahkan. Ini dibiasakan. Jadi ini saran dari Nabi Muhammad SAW untuk laki-laki khususnya, banyak-banyaklah ziarah kubur. Maka di antara kegiatan saya kalau pulang ke Cilacap, itu saya menyempatkan untuk ziarah kubur ke bapak ibu. Kalau mertua kan masih hidup, alhamdulillah. Saya kalau ke Cilacap itu kangennya
ke bapak ibu ya diobati dengan kangennya dengan bertemunya ke bapak ibu mertua. Ya, tapi untuk melengkapkan saya selalu biasanya menyempatkan ke kuburan bapak ibu. Ya, dibersihkan rerumputannya, kemudian kita berdoa. Kebetulan kuburan bapak ibu saya itu mepet ke pinggir kalen gitu. Jadi dulu nggak tahu bapak ibu milih di situ. Itu pilihan mereka gitu. Kesulitannya saya sekarang kalau mau berdoa menghadap kiblat itu susah. Jadi di sini sudah kalen. Jadi kayak gini, bapak itu di sini, ibu di sini, sehingga saya kayak harus ke sini itu mepet susah. Sehingga saya harus di samping sini untuk berdoa. Ini kalau saya datangnya dibersihkan. Makanya kadang-kadang saudara itu suka menyampaikan, itu kok kuburannya bersih ya? Karena biasanya saya silent kalau ke kuburan itu. Saudara nggak ada yang tahu. Ini tapi jangan tahu ya, diberitahu sekarang. Gitu. Kalau saudara-saudara kan kalau ke kuburan mesti disorting, kemudian disampaikan di grup. Gitu. Mesti itu. Aku ingin wisnya gue mama, bapak. Gitu. Saya dianggapnya tidak pernah mungkin, karena nggak pernah share di grup gitu. Gitu. Itu sebenarnya diantara upaya ke keluarga, silent ke keluarga maksudnya itu. Diantara upayanya itu. Jadi sekali lagi closing kita hari ini setelah kita tahu bahwa ada 3 golongan orang, kemudian yang tertinggi adalah yang berpasrah betul kepada Allah. Kemudian untuk laki-laki, yuk banyak-banyak ziarah kubur. Tidak harus nunggu waktu-waktu tertentu. Mas Nono di mana Mas Nono? Kuburan bapak ibu? Masih Sugeng, masya Allah. Mertua juga? Oh di sini. Nah itu yang didatangi. Pokoknya yang punya orang tua sudah sedo itu sering-seringlah disiarahi. Ziarah itu nggak harus ke makam-makam wali. Wali paling baik buat kita ya bapak ibu kita. Jadi didahulukan untuk mendatangi kuburan mereka. Nah ini yang saya sampaikan pagi ini. Berikutnya nanti sebaik-baik manusia adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Nanti di situ juga menarik pembahasannya, sangat menarik. Sangat menarik. Yang intisarinya adalah ada orang yang mengharapkan kematian, ada orang yang mengharapkan kehidupan. Mana yang paling baik di antara mereka? Itu juga menjadi pembahasannya cukup menarik. Jadi nanti dibahas tentang hal itu. Tetapi secara asal sebaik-baik orang adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Kemudian judul berikutnya adalah sakit sebagai penebus dosa bagi setiap muslim. Kalau jangan pelajari apa yang sudah kita bahas ini, dulu sebenarnya Mas Wawan punya ide untuk melompat ke belakang Mas Wawan, tapi saya pikir kembali ke depan. Kenapa? Karena ini akidahnya di dalam Islam seperti tauhidnya. Kalau jenengan benar di bagian ini, mbok jenengan urung ngerti sing mburi wae ora masalah gitu itu. Karena untuk mendapatkan yang bagian belakang itu sebenarnya ini bagian-bagian awal ini. Ya pondasi. Termasuk diantaranya tadi kita tahu bahwa sakit itu menebus dosa kita. Sehingga nanti kita menyikapi sakit itu menjadi baik gitu. Kemudian judul berikutnya, janganlah seorang dari kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah. Nanti kita akan pelajari juga menarik juga itu tentang baik sangka kepada Allah. Maksud baik sangka itu apa? Itu diterangkan. Baik sangka kepada Allah artinya tahu nggak? Kata Allah kan anna indadoni abdi, saya bergantung kepada prasangkaan hambaku. Apa yang dipersangkakan hambaku terhadapku, maka itu yang terjadi. Maksudnya tahu nggak? Maksudnya gini, prasangka itu ada 2, prasangka baik kepada Allah dan prasangka buruk. Prasangka baik kepada Allah artinya jenengan tuh yakin betul tuh Allah tuh maha melihat, maha mengetahui terhadap perbuatan jenengan. Paham nggak? Prasangka buruk kepada Allah artinya jenengan nggak yakin betul tuh Allah tuh melihat panjenengan. Apa efeknya? Kalau jenengan berprasangka baik kepada Allah, kenapa? Anna indaduni abdibi, saya bergantung kepada perasaan hambaku. Maksudnya kalau jenengan berprasangka baik kepada Allah berarti jenengan tahu betul, yakin betul, berprasangka betul bahwa Allah melihat kita. Apa efeknya kalau jenengan merasa dilihat oleh Allah? Efeknya apa? Pasti berbuat baik kan? Nah itu maksudnya. Jadi aku ora tahu sholat ini prasangka baik kepada Allah begini, itu jadi bukan prasangka baik, gendeng jenengnya ini gendeng. Prasangka baik maksudnya adalah, jangan baca tafsirnya tahu bahwa kita tuh yakin, kita memprasangka Allah tuh melihat kita, sehingga kalau merasa dilihat oleh Allah kita mau berbuat buruk aja nggak berani. Sebaliknya prasangka buruk adalah kita nggak yakin betul Allah itu mengetahui amal kita, sehingga kita bermaksiat enak-enak wae orang merasa dilihat sama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga apa yang terjadi buruklah dia. Itu paham maksudnya Jadi jangan kemudian berpikiran bahwa anak indatuni abdi terus aku elek-elek Allah Gusti Allah ki rahmatnya luas kok. Nah ini masalah ini. Jadi mau stres ini gitu. Nah itu sampaian pagi ini.
Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.